Welcome to my channel. Bagi teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video tentang kripto maupun saham, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya teman-teman traders. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik di playlist ini. Sudah saya susun kategori-kategorinya ya, tinggal dipilih aja teman-teman traders mau nonton yang mana ya. Di edisi kali ini saya ingin membahas mengenai saham ya teman-teman traders. Hari ini IHSG terkoreksi 0,85% ya teman-teman traders ke harga 6.984 teman-teman traders. Hari ini IHSG kembali ditutup di bawah EMA 50 ya teman-teman traders. Sekaligus jebol supportnya yang di 7.000 ya teman-teman traders. Dan sekarang ini EMA 50 dan 7.000 menjadi resisten bagi IHSG ya. Nah, IHSG sebenarnya sekarang ditutup di bawah EMA 50 ini menjadi kurang bagus trennya ya teman-teman traders, karena sebelumnya beberapa kali berhasil mantul dari EMA 50 ya. Ini lewat EMA 50 mantul ya. Ini waktu bulan Desember dia naik ya, rebound. Ini lagi kena EMA 50, rebound lagi. Januari juga rebound ya teman-teman traders. Nah, ini waktu bulan Mei ya, bulan Mei sudah jebol sampai di EMA 150 ya, kena support di sini, rebound lagi naik ke atas EMA 50, tidak kuat ya, turun lagi, dan hari ini kembali ditutup di bawah EMA 50. Nah, apakah beberapa hari ke depan IHSG akan berhasil ditutup kembali di atas EMA 50 teman-teman traders? Nah, apabila tidak berhasil break ataupun tidak berhasil melewati EMA 50 ini ya, maka IHSG akan sideways cenderung turun ya teman-teman traders, dan mungkin akan menuju ke EMA 150-nya ya teman-teman traders. EMA 150 saat ini di 6.825 ya teman-teman traders. Mudah-mudahan nanti setelah sampai di EMA 150 ini IHSG bisa mantul ke atas kembali ya teman-teman traders. Sepertinya IHSG ini sudah kurang tenaga, makanya IHSG sedang mencari support kuatnya ataupun mencari pantulan-pantulan kuatnya ya, supaya dia bisa terbang lagi ke atas teman-teman traders. Tapi apapun itu, ingat, hati-hati ya teman traders, batasi resiko sesuai trading plan masing-masing ya teman traders. Ya, ini saham BCA ya teman-teman traders. Hari ini juga BCA ya, BBCA ditutup close di bawah EMA 150-nya ya teman-teman traders. Tadi berusaha untuk naik kembali ke atas EMA 50 namun gagal, kepentok resistennya di 7.650. Jadi turun lagi ya teman-teman traders. Nah, jadi saat ini kalau kita lihat trennya BCA menjadi kurang bagus ya teman-teman traders, karena di close di EMA 50, EMA 150, dan yang merah ini adalah EMA 20-nya ya teman-teman traders. Nah, kalau ini trennya jadi kurang bagus teman-teman traders. Dan kalau dilihat saat ini ya, BCA bergerak sideways ya teman-teman traders ya. Kena di 7.300, di sekitaran 7.300 dia rebound sampai ke EMA 50, tidak kuat, turun lagi sampai ke 7.300, rebound lagi. Nah, sampai ke resisten 7650 saat ini turun. Mungkin teman-teman traders bisa tunggu di 7.300 ya teman-teman traders. Apabila ada tanda-tanda rebound bisa M3, dan apabila sampai ke 7.650 ataupun sampai ke EMA 150-nya nanti kurang kuat untuk naik, mungkin bisa take profit dulu ya teman-teman traders. Karena 7.300 ini merupakan support yang cukup kuat. Sudah beberapa kali BCA rebound dari sana ya teman-teman traders. Nah, nengok nih, seharusnya sih ini merupakan support yang kuat.
Nah, sudah sering dia retest ya, retest 7.300 dan tetap rebound ya teman-teman traders. Tetap rebound ya teman-teman traders. Ya, jadi mudah-mudahan saja BCA tidak jebol di support 7.300-nya ya teman-teman traders. Apabila jebol ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual dulu ya teman-teman traders. Kalau dilihat ke atas BCA ini ternyata ada utang gap ya teman-teman traders, yaitu di 7.900 sampai 8.075. Nah, tidak semua gap mesti ditutup sih, namun sebagian besar ya rata-rata saham Indonesia itu gapnya akan selalu ditutup, cepat atau lambat akan ditutup. Nah, BCA ini kapan menutup gapnya ya kita pantau bersama ya teman-teman traders. Ini hanya sekedar informasi bahwa BCA ada utang gap di 7.900 sampai 8075 ya teman-teman traders. Ya, ini saham BBRI hari ini juga ditutup jebol ya, breakdown EMA 150-nya. Jadi trennya menjadi kurang bagus ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan BBRI ya belum sanggup untuk naik kembali ke atas EMA 150-nya, maka BBRI akan bergerak sideways cenderung downtrend ya teman-teman traders. Sideways cenderung turun ya. Dan support kuatnya itu di 4.250 ya teman-teman traders. 4.250. Nah, 450 itu merupakan resisten kuatnya. Beberapa kali dia kan gagal. Nah, saat ini sudah menjadi support. Jadi ya bisalah ini dikatakan menjadi support kuatnya ya teman-teman traders. Karena saat ini candlenya kan sudah berada di atas. Otomatis garis resisten yang dulunya ini sekarang menjadi garis support ya teman-teman traders. Nah, mungkin teman-teman traders bisa tunggu BBRI di supportnya di 4.240 4.250 ya teman-teman traders. Mungkin bisa tunggu di sana. Apabila ada tanda-tanda rebound boleh entry ya. Dan apabila nanti sampai ke EMA 150 BBRI gagal break ataupun tidak kuat menembus EMA 150, mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman traders, dan tunggu kembali di supportnya di 4.250. Nah, apabila jebol support ini sebaiknya wait and see dulu ya teman-teman traders. Ya, ini chart Bank BBNI ya teman-teman traders. Hari ini juga ditutup merah. BBNI sudah berada di bawah garis EMA 50 ya, jadi trennya ini sudah kurang bagus, sudah patah tren sebenarnya ya teman-teman traders. Tapi masih ada satu harapan, yaitu masih di atas garis EMA 150. Apabila BBNI beberapa hari ke depan berhasil bertahan di atas support 8150, maka BBNI mungkin akan naik ke atas untuk mencoba resistennya di EMA 50 ya, ataupun di gapnya. Di gapnya ini ada utang gap ya, BBN ini ada utang gap di 8.500 sampai 8675 ya teman-teman traders. Nah, ini dia gapnya. Nah, apabila beberapa hari ke depan BBNI berhasil bertahan di atas support 8150, maka BBNI akan naik ke atas untuk menguji resistennya di EMA 50 sekaligus menutup gapnya di 8.500 sampai 8675 ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan BBNI gagal bertahan di atas support 8150, maka BBNI akan turun menuju ke support berikutnya di 8000 dan EMA 150. Jadi mungkin teman-teman traders bisa tunggu di 8000 atau di EMA 150-nya. Apabila ada tanda-tanda rebound boleh entry, dan apabila gagal break resisten-resisten berikutnya boleh take profit dulu ya. Tapi kalau menurut saya trennya ini udah kurang bagus. Harapannya itu adalah mantul di support-supportnya ini supaya dia bisa naik kembali, bisa uptrend kembali ya teman-teman traders. Nah, ini Bank Mandiri teman-teman traders. Dari 4 big bank ini, 4 bank besar ini, cuma Bank Mandiri yang tidak ada utang gap dan saat ini masih bullish ya teman-teman traders, karena
masih berada di atas EMA 50 dan EMA 150. Nah, kalau dari segi chartnya Bank Mandiri ini sangat bagus sekali ya teman-teman traders, nengok. Bagus sekali. Ya. Beberapa kali tembus ya EMA 50, rebound lagi ya teman-teman traders. Jadi EMA 50-nya ini merupakan support yang sangat kuat ya bagi Bank Mandiri teman-teman traders. Nah, ini Bank Mandiri mungkin akan kembali retest EMA 50-nya teman-teman traders. Nah, apabila Bank Mandiri berhasil rebound dari EMA 50, teman-teman traders boleh entry ya. Dan apabila gagal break resistennya di 8.500, mungkin boleh take profit dulu dan tunggu lagi di EMA 50-nya teman-teman traders. Namun beberapa hari ke depan apabila Bank Mandiri tidak dapat bertahan di atas EMA 50, maka Bank Mandiri akan sideways cenderung turun menuju ke 8.000, 7.800 dan ke EMA 150-nya ya teman-teman traders. Namun saat ini trennya masih bagus karena masih di atas EMA 50 dan EMA 150. Bagi teman-teman yang masih punya stok yang di harga bawah, mungkin bisa hold dulu sepanjang masih di atas garis EMA 50. Apabila break EMA 50 dengan volume yang cukup besar, mungkin boleh dipertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman traders. Ya, itulah penjelasan singkat kita tentang bank ya, tentang 4 bank besar ini teman-teman traders. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.